Oke ya, materinya sudah saya tampilkan di meeting kita. Kita mulai saja. Ini merupakan pertemuan kita yang ke-9. Saya ambil topiknya penentuan lokasi. Ada 5 materi yang saya sampaikan dalam topik ini. Materi yang pertama dapat kita lihat sama-sama, yaitu perlunya keputusan mengenai lokasi. Materi yang kedua, sifat dari keputusan mengenai lokasi. Materi yang ketiga, prosedur umum untuk membuat keputusan lokasi. Materi yang keempat, faktor yang mempengaruhi keputusan mengenai lokasi. Dan materi yang kelima, yaitu lokasi jasa dan retail. Tentu kita pembahasan kita kepada operasional jasa ya. Jadi saya mengangkat topiknya berkaitan dengan lokasi jasa. Jadi saya buat dulu gambaran umum daripada penentuan lokasi ini. Di dalam teori manajemen pemasaran ada dikenal dengan bauran pemasaran atau marketing mix. Mungkin mahasiswa sudah mempelajari teori daripada manajemen pemasaran tersebut. Di dalam bauran pemasaran itu ada dikenal dengan 4P. P yang pertama itu disebut dengan produk. Ya, P yang kedua price, harga. P yang tiga disebut dengan place atau tempat atau lokasi. P yang keempat itu promosi. Tadi produk, ya sebagaimana telah pernah kita sebutkan bahwa salah satu tujuan daripada suatu perusahaan adalah menghasilkan produk. Yang ketiga, bagaimana produk yang dihasilkan bisa memberikan kualitas sehingga bisa memenuhi kebutuhan daripada konsumen. Itu masalah produk. Yang price, harga, tentu bagaimana bisa memenangkan persaingan, masing-masing perusahaan tentu akan membuat kebijakan harga. Apakah harga yang ditetapkan itu menyesuaikan harga pasar atau menyesuaikan tingkat keuntungan yang diharapkan dari masing-masing perusahaan. Tentu di dalam menentukan harga ada biaya-biaya yang harus mereka pertimbangkan, yaitu biaya variabel dan biaya tetap, begitu ya. P yang ketiga yaitu place, yaitu tempat atau lokasi. Tentu lokasi ini sangat menentukan keberhasilan atau kesuksesan dari suatu usaha. Ketika lokasi yang kita pilih strategis, mudah dijangkau, memberikan kecepatan di dalam konsumen menemukan tempat usaha kita, tentu akan semakin baik usaha kita itu. Baru yang terakhir promosi. Promosi ini tentu berkaitan dengan bagaimana perusahaan memperkenalkan produk baru yang mereka buat dan sekaligus mengingatkan kembali melalui kegiatan promosi supaya konsumen tidak lupa terhadap produk yang pernah mereka tawarkan kepada pasar. Begitu dia. Itu berkaitan dengan bauran pemasaran. Oleh karena itu saya menentukan topik ini, penentuan lokasi ini merupakan salah satu dari teori manajemen pemasaran tadi. Kan gitu ya, berkaitan dengan bauran pemasaran atau marketing mix. Itu berkaitan dengan place atau tempat atau lokasi. Jadi saya mulai saja dari materi yang pertama, nanti silakan mahasiswa mengikuti. Saya coba pandu. Perlunya keputusan mengenai lokasi. Organisasi yang ada mungkin perlu membuat keputusan mengenai lokasi untuk berbagai alasan. Perusahaan seperti bank, restoran cepat saji, dan toko retail. Nah, kalau toko retail ini seperti apalah ya, contoh di Indonesia, Ramayana, Matahari, gitu ya, dan sebagainya. Menganggap lokasi sebagai bagian dari strategi pemasaran dan mencari lokasi yang akan membantu mereka mengembangkan pasar. Pada dasarnya, keputusan mengenai lokasi menggambarkan penambahan lokasi baru pada suatu sistem yang sudah ada. Jadi, ketika kita sudah pernah menentukan atau menetapkan lokasi daripada usaha kita, lokasi yang baru bisa menjadi suatu strategi untuk pengembangan pasar kita. Artinya supaya kita bisa lebih eksis, dikenal oleh konsumen, dan konsumen bisa cepat menemukan di daerah yang lain. Maka kita bisa menambahkan lokasi daripada usaha kita. Inilah berkaitan dengan penambahan lokasi baru. Situasi serupa terjadi ketika suatu organisasi mengalami pertumbuhan permintaan untuk produk atau jasa yang tidak dapat dicapai dengan ekspansi pada lokasi yang sudah ada.
Di dalam teori manajemen pemasaran juga ada dikenal dengan daur hidup produk, life cycle product, gitu ya. Ada 4 tahun dalam daur hidup produk. Yang pertama tahap perkenalan, yang kedua tahap pertumbuhan, yang ketiga tahap kedewasaan, dan yang keempat tahap penurunan. Tentu di tahap perkenalan yang pertama itu perusahaan memang sangat membutuhkan promosi yang gencar, ya kan, supaya semakin banyak dikenal masyarakat konsumen terhadap produk yang baru kita perkenalkan. Baru yang tahap pertumbuhan, disinilah dimasukkan tadi pertumbuhan permintaan. Tentu di tahap pertumbuhan ini konsumen sudah mulai mengenal dan perusahaan sudah mendapatkan beberapa konsumen yang membutuhkan produk daripada perusahaan tersebut. Tentu di dalam pertumbuhan ini juga sangat ditentukan juga promosi supaya semakin kuat, semakin gencar perusahaan memperkenalkan produk itu. Baru tahap kedewasaan. Di tahap kedewasaan tentu produk sudah dikenal luas, konsumen sudah semakin banyak, tingkat keuntungan sudah semakin banyak diperoleh, dan berbagai investasi dicoba oleh perusahaan untuk mengembangkan pasar, seperti tadi membuka lokasi baru begitu ya, atau melakukan ekspansi ke negara lain, melakukan ekspor. Baru tahap kemunduran yang terakhir daripada daur hidup produk. Tahap kemunduran ini di mana produk sudah tidak direspon, sudah tidak dilaku lagi di pasaran. Konsumen sudah meninggalkan produk, sehingga akhirnya produk itu kemungkinan akan tidak lagi diproduksi. Jadi berkaitan dengan pertumbuhan permintaan ini, artinya ketika permintaan terhadap produk kita tadi sudah dikenal sama konsumen, maka kita bisa melakukan mencoba kesempatan untuk membuka lokasi yang baru. Tetapi ada kemudian juga tidak harus membuka lokasi baru, tetapi kita mulai memikirkan apakah lokasi kita ini memang betul-betul strategis untuk kegiatan usaha kita, begitu ya. Selanjutnya penambahan lokasi baru untuk melengkapi sistem yang sudah ada terkadang merupakan alternatif yang realistis. Materi yang kedua, sifat dari keputusan mengenai lokasi. Yang pertama, kepentingan strategis dari keputusan lokasi. Keputusan mengenai lokasi sangat berkaitan dengan suatu strategi perusahaan. Misalnya, suatu strategi untuk menjadi produsen dengan biaya yang rendah mungkin akan mengharuskan untuk menemukan lokasi di mana biaya buruh atau bahan baku rendah, atau menentukan lokasi yang dekat dengan pasar atau bahan baku untuk mengurangi biaya transportasi. Supaya kita bisa memproduksi produk dengan biaya yang rendah, kita bisa menentukan lokasi tempat usaha kita dekat dengan tenaga kerja lokal atau dekat dengan bahan baku yang mudah kita peroleh. Sebagai contoh sederhana, kami ketika bekerja di pabrik kelapa sawit, supaya pabrik kelapa sawit kami menciptakan biaya operasional yang rendah, tentu kami harus mencari lokasi pabrik kami dekat dengan perkebunan kelapa sawit, ya kan? Sehingga kami dengan mudah mendapatkan bahan baku kelapa sawit tadi. Selanjutnya juga kami bisa mengurangi biaya transportasi untuk distribusi bahan baku, begitu ya. Baru kami juga memikirkan supaya kami bisa mendapatkan tenaga kerja yang murah, kami memberdayakan atau melibatkan masyarakat lokal sebagai tenaga kerja kami di pabrik. Tentu itulah akan meminimalisir biaya operasional kita. Tentu tergantung kepada ketersediaan sumber daya manusia. Ketika ada sumber daya manusianya, kita bisa melibatkan masyarakat lokal. Tetapi ketika tidak ada, kita juga bisa mencari tenaga kerja dari daerah lain. Suatu strategi untuk meningkatkan profit atau keuntungan dengan meningkatkan pangsa pasar mungkin akan berakibat pada menentukan lokasi di daerah dengan lalu lintas tinggi. Dan suatu strategi yang menekankan kenyamanan bagi para pelanggan
akan berakibat pada banyak lokasi yang dimiliki pelanggan, di mana pelanggan bisa bertransaksi dengan bisnis mereka atau melakukan pembelian. Sebagai contoh, suatu kampus tentu kan jasa pendidikan ya kan. Kampus itu harus strategis di inti kota, dilalui berbagai angkutan umum, tersedia berbagai fasilitas yang dimiliki oleh kampus, sehingga mahasiswa bisa mengembangkan berbagai bakat, talenta, penelitian, dan pengembangan kompetensi lainnya. Kampus juga harus memiliki fasilitas berkaitan dengan transaksi, ya kan, seperti anjungan tunai mandiri atau ATM yang berada di lokasi kampus, begitu. Atau fasilitas-fasilitas lainnya yang ditawarkan kampus supaya memberikan kenyamanan bagi para konsumennya, supaya memberikan keamanan juga, ya kan. Bagaimana dengan area parkirnya? Harus tersedia kan gitu ya, area parkir harus tersedia dan didukung sama security, pengamanan, supaya keamanan daripada kendaraan kita bisa terjamin, begitu. Dan berbagai fasilitas lagi pendukung lainnya yang bisa menekankan kepada keamanan, kenyamanan, ketepatan di dalam penggunaan jasa, dan gitu ya. Dan akhirnya konsumen merasa puas terhadap layanan jasa yang ditawarkan oleh kampus. Selanjutnya, keputusan mengenai lokasi yang juga penting secara strategis untuk alasan lain, yaitu pertama, keputusan lokasi memiliki komitmen jangka panjang yang membuat kesalahan sulit diatasi. Kedua, keputusan lokasi memberikan dampak pada persyaratan investasi, biaya operasional, dan pendapatan serta operasional. Tentu semakin lokasi yang strategis tentu akan membutuhkan biaya modal untuk diinvestasikan guna memenuhi berbagai fasilitas-fasilitas pendukung. Begitu ya. Yang ketiga, alasan lainnya itu untuk manufaktur dan jasa, keputusan mengenai lokasi bisa memiliki dampak yang signifikan pada keunggulan kompetitif. Jadi kalau kampus yang berada di inti kota, mudah dijangkau, mudah dilalui, memiliki berbagai fasilitas, tentu dari sisi persaingan mereka akan unggul dibandingkan kalau kampus yang lokasinya tidak strategis, kurang memadai fasilitasnya, kan begitu ya. Sekarang kan usaha jasa lomba-lomba untuk menciptakan keunggulan kompetitif, keunggulan bersaing. Bagaimana mereka menyediakan berbagai layanan jasa dan fasilitas yang digunakan. Sama seperti hotel, kan gitu ya. Yang keempat, untuk kepentingan bagi rantai pasokan. Ada kata rantai pasokan berkaitan dengan kerjasama dengan pihak penyedia bahan baku atau material, begitu ya. Seperti hotel dekat dengan penyedia bahan bakunya seperti tisu toilet dan berbagai kebutuhan-kebutuhan untuk memenuhi produk jasa mereka. Yang kedua, tujuan keputusan lokasi. Organisasi yang berorientasi profit atau keuntungan mendasarkan keputusan mereka pada potensi keuntungan. Sementara organisasi non-profit bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara biaya dengan tingkat layanan konsumen yang mereka sediakan. Kriteria lokasi bisa bergantung pada di mana bisnis berada pada rantai pasokan. Misalnya, pada akhir rantai pasokan, pemilihan lokasi cenderung berfokus pada kemudahan akses, demografis pelanggan atau kepadatan penduduk, penyebaran usia, pendapatan rata-rata pembeli, pola lalu lintas, dan adat istiadat lokal. Berkaitan dengan pendapatan konsumen, ketika kita ingin memasuki pangsa pasar, kita harus menentukan dulu, kita mau masuk kepada segmen pasar mana? Apakah segmen pasar ekonomi lemah, atau segmen pasar ekonomi menengah, atau segmen pasar ekonomi atas, kan begitu ya. Ketika kita memasuki segmen masyarakat yang pendapatan tinggi, tentu kita harus memperhatikan kualitas layanan, kan gitu. Karena pada umumnya orang-orang yang berpendapatan tinggi itu masalah harga tidak masalah bagi mereka, tetapi bagaimana kualitas yang mereka dapatkan bisa memuaskan kebutuhan mereka. Lain hal kalau orang tipe konsumen yang penting harga murah, kualitas belakangan, itu lain lagi. Nah, jadi kita harus memasuki segmen pasar mana yang harus mau kita penuhi.
Selanjutnya, bisnis pada awal dari suatu rantai pasokan, jika terkait dengan penyediaan bahan baku, terkadang ditempatkan dekat dengan pemasok atau bahan baku. Selanjutnya, ketiga, pilihan lokasi. Manajer dari perusahaan yang ada umumnya mempertimbangkan 4 pilihan dalam perencanaan lokasi. Yang pertama, memperluas fasilitas yang ada. Pilihan ini bisa menarik jika terdapat ruang yang cukup untuk dilakukannya perluasan, terutama jika lokasi memiliki fitur yang diinginkan yang tidak langsung ada di tempat lain. Artinya kalau lokasi kita masih memiliki tanah yang lebih, kita bisa menyiapkan berbagai fasilitas yang mungkin mendukung produk jasa yang akan kita tawarkan. Seperti tadi, kampus. Kalau ada area kita yang besar, tanah kita yang luas, kita bisa menambah area untuk ATM. Sehingga memudahkan mahasiswa bertransaksi atau menyetor. Dan itu juga. Begitu juga kalau kampus memiliki area yang luas, tanah yang luas, bisa bekerja sama dengan pihak perbankan supaya salah satu perbankan tadi mendirikan unit usahanya di lokasi kampus. Nah, kan gitu ya, seperti di kampus-kampus negeri itu banyak perbankan-perbankan yang ada di dalam area kampus. Karena itu sangat memudahkan mahasiswa untuk melakukan berbagai transaksi memenuhi kebutuhan akademiknya. Yang kedua, menambahkan lokasi baru sementara mempertahankan lokasi yang sudah ada. Seperti yang banyak lakukan di banyak operasi retail. Ya seperti tadi, Ramayana atau Matahari, mereka selalu melakukan perluasan lokasi, tidak hanya di satu daerah. Sama seperti salah satu perbankan yaitu Bank Rakyat Indonesia ya. Bank Rakyat Indonesia tidak hanya berada di inti kota, tidak hanya di daerah kabupaten, tetapi mereka juga membuka lokasi unit usaha mereka di berbagai daerah-daerah terpencil, daerah-daerah pelosok seperti desa. Sehingga semakin memudahkan konsumen pihak perbankan BRI untuk bertransaksi di perbankan tersebut. Yang ketiga, menutup satu lokasi dan pindah ke lokasi lainnya. Suatu bisnis harus menimbang antara biaya pindah serta manfaat yang diperoleh dengan biaya serta manfaat dari lokasi yang ada. Jadi intinya ketika kita ingin pindah lokasi ke baru, ya kan, menutup lokasi yang lama, kita harus mempertimbangkan apakah lokasi yang baru ini memberikan prospek yang baik, memberikan tingkat keuntungan, ya kan? Jangan ketika kita membuka lokasi yang baru malah memberikan tahap kemunduran gitu ya. Tidak ada prospeknya kan gitu ya. Tetapi kita harus mempertimbangkan apakah lokasi itu memberikan manfaat, memberikan prospek ke depannya yang lebih baik lagi bagi usaha kita. Yang keempat, organisasi memiliki pilihan untuk tidak melakukan apapun. Nah, ini sifatnya dia bertahan, tidak mau ngambil risiko. Yang penting dia bertahan di lokasi yang sudah ada. Materi yang berikutnya, prosedur umum untuk membuat keputusan lokasi. Yang pertama, memutuskan kriteria yang akan digunakan untuk mengevaluasi alternatif lokasi, seperti pendapatan yang meningkat atau jasa masyarakat. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor penting seperti lokasi pasar atau bahan baku. Yang ketiga, mengembangkan alternatif lokasi. Ini ada 3 alternatif. Yang pertama, mengidentifikasi wilayah umum dari suatu lokasi. Alternatif kedua, mengidentifikasi sejumlah kecil alternatif masyarakat. Yang ketiga, mengidentifikasi alternatif tempat di antara alternatif masyarakat. Dan prosedur umum yang keempat yaitu mengevaluasi alternatif dan membuat pilihan. Materi yang berikut, faktor yang mempengaruhi keputusan mengenai lokasi. Yang pertama, faktor regional. Ini meliputi lokasi bahan baku. Perusahaan berlokasi dekat atau berada di sumber bahan baku untuk 3 alasan utama, yaitu kebutuhan, kecepatan untuk habis, dan biaya transportasi. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, suatu usaha bisa memungkinkan meminimalisir biaya operasional mereka dengan cara mereka menentukan lokasi dekat dengan lokasi bahan baku mereka. Hal ini tentu memudahkan mereka untuk memperoleh kebutuhan sesuai kebutuhan mereka. Cepat di dalam ketika ada kebutuhan bahan baku yang mendadak, ya kan, yang mendesak, sehingga
bila kita dekat dengan bahan baku kita, maka kita dengan mudah, dengan cepat memperoleh bahan baku yang kita inginkan. Baru berkaitan dengan biaya transportasi, tentu kalau kita dekat dengan bahan baku akan menyediakan biaya transportasi yang rendah, yang sedikit untuk pendistribusian bahan baku. Yang kedua, lokasi pasar. Perusahaan yang berorientasi profit atau keuntungan seringkali berlokasi dekat dengan pasar yang ingin mereka tuju sebagai bagian dari strategi kompetitif. Jadi kita boleh menentukan lokasi dekat dengan pangsa pasar kita tadi. Seperti kampus. Nah, kalau kampus kita ingin sukses, ingin berhasil, maka kita harus berada di daerah yang padat penduduk. Gitu ya. Kalau daerah kampus kita, lokasi kampus kita berada di daerah terpencil, yang sepi dari masyarakat, tentu sangat sulit untuk berkembang. Jadi kita harus dekat dengan lokasi pangsa pasar konsumen kita. Yang ketiga, faktor buruh. Pertimbangan utama mengenai buruh adalah biaya dan ketersediaan buruh, upah buruh di suatu area, produktivitas dan sikap buruh terhadap pekerjaan, dan apakah perserikatan merupakan permasalahan yang serius? Di sini ada kata perserikatan. Ini kalau di Indonesia disebut dengan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau disingkat dengan SPSI. Ini merupakan organisasi yang menaungi para buruh. Jadi kalau ada permasalahan antara buruh, karyawan dengan perusahaan, maka Serikat Pekerja Seluruh Indonesia ini yang akan memediasi, yang akan menjembatani berbagai permasalahan antara perusahaan dengan pihak buruh. Yang keempat, iklim dan pajak yang terkadang memainkan peran dalam keputusan mengenai lokasi. Banyak perusahaan tertarik dengan lokasi yang memiliki sumber daya energi atau buruh yang murah dan banyak, iklim yang sedang, dan pajak yang rendah. Selain itu, pajak dan insentif keuangan merupakan faktor utama dalam menarik atau mempertahankan franchise profesional. Di sini ada kata franchise, itu sama dengan waralaba. Waralaba artinya saya sebagai pengusaha ingin membeli lisensi merek brand yang terkenal untuk saya gunakan sebagai usaha saya. Tentu ketika saya sudah membeli, sudah menggunakan merek yang sudah terkenal tadi, franchise tadi, tentu saya harus mengikuti standar yang mereka tetapkan, baik itu standar prosesnya, standar produksinya, standar pelayanan, dan sebagainya. Yang kedua, pertimbangan komunitas. Banyak komunitas masyarakat yang secara aktif berusaha untuk menarik bisnis baru, menawarkan insentif keuangan dan lainnya, karena mereka dianggap sebagai sumber pendapatan pajak yang potensial dan kesempatan kerja yang baru. Namun, komunitas tidak ingin sebagai suatu peraturan, perusahaan yang akan menciptakan permasalahan polusi atau lainnya mengurangi kualitas hidup dalam komunitas masyarakat. Selain itu, beberapa organisasi menemukan bahwa meskipun sikap dari keseluruhan komunitas masyarakat dapat diterima, masih terdapat penolakan terhadap lokasi tertentu dari penduduk setempat yang menolak adanya kemungkinan peningkatan suara bising, kemacetan, atau polusi. Jadi suatu usaha yang sedang berdiri di suatu daerah kemungkinan bisa diterima oleh masyarakat, kemungkinan juga bisa ditolak masyarakat. Ketika usaha kita tadi yang kita dirikan di suatu daerah bisa memberikan nilai manfaat kepada masyarakat setempat, tentu masyarakat akan menerima keberadaan daripada usaha kita. Seperti kalau usaha kita tadi bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang baru bagi masyarakat setempat, tentu masyarakat akan menerima keberadaan kita. Kalau usaha kita tadi bisa menciptakan perputaran ekonomi dalam mendukung peningkatan pendapatan masyarakat, maka usaha kita tadi bisa diterima keberadaannya oleh masyarakat. Tetapi ada kalanya kalau usaha kita yang kita dirikan tadi di suatu daerah bisa memberikan dampak negatif kepada masyarakat setempat, maka masyarakat akan menolak keberadaan kita. Sebagai contoh, kalau usaha kita menciptakan polusi udara, menciptakan kebisingan, menciptakan kemacetan, dan berbagai permasalahan lingkungan lainnya, tentu masyarakat akan menolak keberadaan kita. Sama seperti kalau kita mendirikan
usaha jasa bengkel sepeda motor. Kalau usaha jasa bengkel kita tadi berada di daerah perumahan, pemukiman masyarakat yang padat penduduk, tentu kemungkinan usaha kita tadi mengalami penolakan keberadaan usaha kita oleh masyarakat setempat. Karena usaha jasa bengkel kita tadi pasti akan menimbulkan kebisingan, akan menimbulkan polusi udara, sehingga akan meresahkan, merugikan masyarakat setempat, sehingga mereka akan menolak keberadaan kita. Seperti itulah contoh berkaitan dengan pertimbangan daripada komunitas atau masyarakat. Yang ketiga, faktor terkait lokasi terdiri dari lahan, transportasi, dan pembagian wilayah atau batasan lainnya. Di sini saya menyajikan tabel dari ringkasan 3 tingkatan faktor tadi. Ya kan? Tadi sudah kita sebutkan faktor yang mempengaruhi keputusan mengenai lokasi itu ada faktor regional, faktor pertimbangan komunitas atau masyarakat, dan faktor terkait lokasi. Di sini saya ringkas di dalam satu tabel faktor yang mempengaruhi keputusan mengenai lokasi tadi. Kalau di tingkat regional tadi sudah kita bahas, ada faktor lokasi bahan baku atau pasokan. Ini pertimbangannya kedekatan, sarana dan biaya transportasi, ketersediaan kuantitas atau jumlah. Baru faktor lokasi pasar, pertimbangannya ada kedekatan, biaya distribusi, pasar target, praktik atau batasan perdagangan. Faktor yang ketiga, faktor buruh, itu pertimbangannya ada ketersediaan atau kemampuan umum dan spesifik, distribusi usia tenaga kerja, sikap terhadap pekerjaan, serikat atau non-serikat, produktivitas, skala upah, undang-undang kompensasi pengangguran. Di tingkat komunitas tadi sudah kita bahas, ada faktor seperti kualitas hidup, pertimbangannya ada sekolah, tempat ibadah, pembelanjaan, perumahan, transportasi, hiburan, rekreasi, biaya hidup. Baru faktor jasa, itu pertimbangannya ada kesehatan, pemadam kebakaran, dan polisi atau keamanan. Yang ketiga, faktor sikap, itu pertimbangannya pro dan kontra. Faktor yang keempat, pajak, itu pertimbangannya negara bagian lokal, langsung atau tidak langsung. Baru faktor yang keempat, faktor peraturan lingkungan. Ini pertimbangan seperti negara bagian lokal. Baru faktor yang berikutnya, fasilitas. Pertimbangannya ada biaya dan ketersediaan. Faktor yang terakhir yaitu faktor dukungan pengembangan. Pertimbangannya diantaranya itu penerbitan surat utang, penyusutan utang, pinjaman berbunga rendah, dan hibah. Baru tingkat tempat itu ada 3 faktor, ada faktor lahan. Pertimbangannya ada biaya, tingkat pengembangan yang dibutuhkan, karakteristik tanah, dan drainase, ruang untuk pengembangan, dan area parkir. Faktor transportasi ini berkaitan dengan pertimbangan jenis atau akses jalan, jalur transportasi seperti kereta, jalur udara, dan sebagainya. Faktor yang ketiga, lingkungan atau legal, hukum, itu pertimbangannya pembatasan pembagian wilayah. Itulah ringkasan daripada 3 faktor tadi. Selanjutnya terakhir materi kita itu lokasi jasa, karena kita berkaitan dengan operasional jasa, maka jasa dan retail umumnya menggunakan pertimbangan yang berbeda dari organisasi manufaktur dalam membuat keputusan mengenai lokasi. Kedekatan dengan bahan baku bukan merupakan faktor atau hal yang diperlukan dalam persyaratan pemrosesan. Faktor akses pelanggan terkadang merupakan pertimbangan yang utama. Jadi berkaitan dengan usaha jasa dalam menentukan lokasi supaya usaha jasa kita tadi bisa eksis, bisa berkembang, sehingga akhirnya bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, maka kita harus memberikan berbagai pertimbangan dalam penentuan lokasi. Seperti dalam penentuan lokasi tadi harus ada faktor keamanan, faktor kenyamanan, faktor kecepatan, faktor ketepatan dalam penggunaan berbagai fasilitas untuk memenuhi produk jasa tadi. Bisnis jasa dan retail cenderung berfokus pada profit dan pendapatan, terkait dengan demografi seperti usia, pendapatan dan pendidikan, populasi dan area penggambaran, kompetisi atau persaingan, volume atau pola lalu lintas, dan parkir atau akses pelanggan. Berikutnya beberapa pertanyaan yang sebaiknya dipertimbangkan untuk penentuan lokasi jasa dan retail. Pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana penjualan, pangsa pasar, dan profit bisa dioptimalkan untuk seluruh rangkaian lokasi. Solusi mungkin meliputi beberapa kombinasi dari memperbarui fasilitas, memperluas beberapa lokasi, menambahkan toko baru, dan menutup atau mengubah lokasi dari beberapa toko.
Pertanyaan yang kedua sebagai pertimbangan yaitu apa yang menjadi penjualan potensial yang akan direalisasikan dari masing-masing solusi potensial. Pertanyaan ketiga sebagai pertimbangan yaitu di mana toko seharusnya ditempatkan untuk memaksimalkan pangsa pasar, untuk memaksimalkan penjualan, dan untuk memaksimalkan profit atau keuntungan tanpa secara negatif memiliki dampak terhadap toko lainnya. Hal ini bisa menjadi suatu penyebab utama dari pergesekan antara operator dari suatu toko franchise dengan perusahaan yang melibatkan atau melakukan franchise. Artinya, dengan kita mendirikan suatu usaha di suatu daerah, suatu lokasi, jangan sempat usaha kita tadi memberikan dampak yang negatif, dampak yang buruk kepada usaha jenis lainnya atau toko lainnya. Sebagai contoh, kita mendirikan usaha di suatu daerah mengakibatkan penurunan penjualan, penurunan pendapatan, keuntungan dari toko lainnya. Itu kan akan memberikan dampak negatif bagi orang lain, bagi toko lainnya. Seperti itu. Jadi jangan usaha yang kita dirikan memberikan dampak buruk bagi usaha jenis yang lainnya. Yang keempat, pertanyaan sebagai pertimbangan itu dampak apa yang mungkin muncul pada pangsa pasar bagi penjualan dan keuntungan jika kompetitor berada dekat. Itu hampir sama dengan yang pertanyaan yang ketiga. Seperti itu saja yang bisa saya sampaikan dalam materi kita, singkat, padat, dan jelas. Tentu lebih lanjut kita bisa buka ruang diskusi kepada mahasiswa. Saya berikan kepada waktu kita